Hai, jumpa lagi bersama saya. Sebelum membahas topik pembicaraan kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Kali ini kita membicarakan soal salah satu kebiasaan Islami. Ya, Nah, kebiasaan itu adalah suka merecoki agama lain. Kerap kita jumpai, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, umat Islam sering merecoki ajaran agama Kristen. Ya, misalnya mereka mengatakan bahwa ajaran Trinitas itu merupakan hasil kesepakatan manusia. Artinya, ajaran Trinitas itu ciptaan manusia. Itu. Atau kealahan Yesus itu merupakan hasil keputusan konsili. Ya. Jadi sebenarnya Yesus itu tidak Allah, tetapi dibuat Allah oleh manusia lewat konsili. Ya. Atau mereka mengatakan Paulus mendirikan agama Kristen, bukan Yesus. Atau seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa di salib itu ada jin kafir. Dan masih banyak contoh-contoh lain di mana umat Islam kerap merecoki ajaran agama Kristen. Ya, yang dimaksud umat Islam ini ya namanya umat Islam, bisa saja itu dari NU. Karena apa? Karena NU itu tidak tunggal, ya. Jadi eh, kalau kita melihat, kalau kita menyimak, ya, bisa dikatakan bahwa umat Islam ini memahami ajaran Kristen dengan memakai pemahamannya sendiri. Ini ibaratnya orang menilai orang lain dengan menggunakan kacamatanya sendiri. Jadi di sini agama Islam, ajaran Islam menjadi tolok ukur penilaian. Apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu pasti salah, itu pasti tidak benar, ya. Ini yang sering terjadi, ya. Gitu. Nah, kebiasaan Islami ini, ya, ini bagi kita sesuatu hal yang lumrah. Bagi saudara-saudari Kristen, fenomena ini harap dimaklumi karena apa yang terjadi ini terjadi juga dengan Allahnya, ya. Jadi dengan kata lain, umat Islam yang merecoki ajaran agama Kristen itu secara tidak langsung mereka mengikuti teladan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita membaca dalam Al-Qur'an, kita menemukan ada begitu banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa taala merecoki ajaran agama lain, khususnya agama Kristen. Ya, misalnya mempersoalkan istilah anak Allah atau kekasih Allah, ya, atau mempersoalkan pernyataan Allah mempunyai anak. Dikatakan bagaimana mungkin Allah mempunyai anak, padahal Allah tidak punya istri. Di sini kita jadi ingat apa yang pernah dikatakan oleh Habib Rizik bahwa Allah melahirkan, siapa bidannya, ya kan gitu. Ya, ini model kurang lebih sama, ya, antara Allah dengan umatnya itu kurang lebih sama, ya, 11 12. Atau Allah mempersoalkan istilah memikul dosa lain atau mempersoalkan kematian Yesus di kayu salib, ya. Dan ada banyak tema lain yang dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga kerap merecoki ajaran agama lain, khususnya agama Kristen. Nah, kalau kita memperhatikan eh, ayat-ayat di mana Allah merecoki ajaran agama Kristen,
bagi orang Kristen hal itu langsung kelihatan ya, kelihatan bahwa Allah itu gagal paham. Dan karena Allah itu gagal paham, maka tidak heran Allah tampil seperti orang bodoh. Ah, gini ya. Itu. Jadi kalau kalau apa? Orang Kristen mencermati ya eh, komentar-komentar Allah yang merecoki ajaran agama Kristen, langsung kelihatan bahwa Allah itu gagal paham. Allah itu bodoh. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami tidak mau mempersoalkan, mempermasalahkan soal kebiasaan Islami itu, ya. Kami hanya memaklumi karena itulah yang diajarkan oleh agama Islam, ya. Uh, Allahnya begitu, ya umatnya juga pasti begitu. Nah, akan tetapi kami mau mengajak agar tidak salah kalau mengubah kebiasaan, ya, mengubah kebiasaan atau menambah kebiasaan, ya, daripada merecoki ajaran agama lain yang membuat kita tampil bodoh, lebih baik, jauh lebih bijak merecoki agama sendiri. Nah, begitu. Ini tawaran kami, ya. Misalnya soal fatwa haram babi itu, umat Islam harus bertanya, ya, babi itu haram itu berdasarkan kehendak. Apakah sudah berdasarkan kehendak Allah atau keputusan manusia? Harus kritis. Ya, umat Islam harus bijak. Karena dalam Al-Quran yang diharamkan oleh Allah adalah daging babi untuk keperluan konsumsi. Itu. Tetapi oleh keputusan manusia, ya, oleh obrolan manusia di warung kopi, seperti yang kerap dikatakan oleh para ustadz itu, semua babi jadi haram dengan segala untuk kepentingannya. Jadi bisa dipertanyakan. Atau soal kata ganti untuk Allah. Kita tahu bahwa sumber Al-Quran itu adalah satu dan sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kenapa untuk kata ganti Allah itu beda-beda? Setidaknya ada 4. Ada engkau, aku, dia, dan kami. Kenapa kok bisa beda? Misalnya saja dalam surah Al-An'am itu kata gantinya itu ada 3. Ya, aku, dia, kami. Kenapa bisa berbeda? Ada ayat, dalam satu ayat ada 2 kata ganti untuk Allah. Kok bisa? Itu. Ini umat Islam harus lebih baik merecoki ajaran agamanya ini. Ya. Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ada banyak tema dalam Al-Quran itu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini daripada merecoki ajaran agama lain, mendingan mempersoalkan hal ini. Ya, atau kata atau frase tambahan. Kita tahu kalau kita membaca dalam Al-Quran, di sana kita temukan kata atau frasa yang tertulis dalam tanda kurung. Dapat dipastikan bahwa kata atau frasa itu bukanlah kalimat, bukan berasal dari Allah. Itu tambahan dari manusia. Dan kerap tambahan itu bertentangan, tidak sesuai dengan maksud Allah. Itu. Ini juga harusnya dipersoalkan, ya. Atau perintah membunuh orang kafir dan orang murtad. Kenapa umat Islam tidak melaksanakan perintah ini? Membunuh orang kafir yang ada di sekitarmu, membunuh orang Islam yang murtad. Di sini tampak bahwa umat Islam lebih takut pada hukum sipil daripada hukum Allah.
Nah, ini harusnya dipersoalkan oleh umat Islam daripada sibuk merecoki agama orang lain. Sekian dan terima kasih.